Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk program bahasa Arab Utrujah itu program yang memang lanjutan dari program tahfidz. Utrujah kan memang misi Utrujah sendiri adalah berkhidmat untuk Al-Quran dan bahasanya. Jadi untuk program bahasa Arab adalah aplikasi atau bagaimana sih kita bisa mempelajari bahasa Arab, bisa mempelajari Al-Quran itu ya kuncinya adalah belajar bahasa Arabnya dulu, belajar bahasanya dulu. Makanya diadakan program bahasa Arab ini. Dan kemudian nanti juga insya Allah setelah bahasa Arab ini akan kami di sini di Utrujah ini akan dilanjutkan dengan program Dirasat Islamiyah yang pastinya berbahasa Arab juga. Makanya program bahasa Arab ini sebagai program awal yang nantinya kelas awal sebelum mereka lanjut mempelajari Dirasat Islamiyah yang pastinya tidak jauh, pastinya bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Insya Allah. Siapa saja yang dapat mengikuti program bahasa Arab, yang dapat mengikuti program bahasa Arab ini sangat-sangat spesial. Dan saya juga Masya Allah gitu, syaratnya itu tidak banyak. Syarat bagi yang ingin mengikuti program bahasa Arab Utrujah ini tidak banyak. Tapi syarat ini yang mungkin tidak banyak orang yang bisa gitu ya di usia mereka yang masih ada yang masih SMP, ada yang masih SD, ada yang masih MA gitu. Syaratnya adalah sudah hafal 30 juz. Syaratnya sudah hafal 30 juz. Jadi syarat ini adalah syarat awal, syarat utama untuk bisa masuk program bahasa Arab. Program hariannya program bahasa Arab itu sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena di tengah kesibukan mereka belajar bahasa Arab yang pastinya itu tidak mudah bagi mereka. Tapi Al-Quran tetap jadi rutinitas yang muhim bagi mereka, penting banget gitu bagi mereka. Harian mereka diawali dengan murojaah 5 juz dari jam 3, mereka bangun jam 3, kemudian mereka bangun jam 3. Kemudian setelah jam 3 itu mereka harus murojaah 5 juz. Dan murojaah 5 juznya ini murojaah 5 juz yang pastinya didampingi oleh ustazahnya dan sehari 5 juz. Jadi bukan langsung, jadi kadang mereka 1 minggu itu mereka hatam 1 kali. Selama 1 minggu mereka hatam 1 kali, Masya Allah. Terus kemudian dilanjutkan setelah mereka murojaah 5 juz itu mereka ada jeda waktu untuk mandi, bersih-bersih, piket hariannya. Terus kemudian mereka baca buku. Kadang mereka baca buku atau menyelesaikan atau mengerjakan tugas. Tapi sebenarnya waktu di situ adalah waktu mereka baca buku. Baca buku pastinya buku berbahasa Arab, bukan buku bahasa Indonesia. Pastinya buku-buku bahasa Arab yang mereka 1 tahun ketika mengikuti program bahasa Arab, mereka wajib untuk membaca buku-buku bahasa Arab. Dari mana buku-bukunya? Buku-bukunya sudah tersedia di perpustakaan bahasa Arab. Ya, perpustakaan bahasa Arab semuanya berbahasa Arab, tidak ada yang buku-buku berbahasa Indonesia. Terus kemudian setelah mereka baca buku, mereka persiapan untuk tasmi. Mereka setelah sarapan, selesai semuanya bersih-bersih, baca buku, atau kadang main kartu, atau kadang main poster, jadi main poster juga. Kemudian mereka mengikuti tasmi. Walaupun mereka program bahasa Arab, tetap Al-Quran menjadi ekstrakurikuler, yang istilahnya ekstrakurikulernya yang lumayan penting banget gitu. Kenapa? Mereka pada jam 7:30 ini mereka mulai tasmi sampai jam 10. Persiapan tasmi sampai tasmi mereka jam 10. Jam 10, nah mereka tasminya minimal sehari harus 5 halaman. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi sekarang selama 6 bulan ini ada yang mereka sudah hatam setor ulang 3 kali, ada yang sudah hatam setor ulang 2 kali. Masya Allah, ada yang juga masih proses gitu. Dan saya rasa tidak ada yang ketika walaupun kesibukan mereka dengan bahasa Arab, tapi Al-Quran bukanlah penghalang. Terus kemudian setelah mereka tasmi', jam 10 mereka mulai istirahat, jam 10 sampai jam 12. Istirahat jam 10 sampai 12. Kemudian setelah jam 12 mereka bangun, sholat jamaah, kemudian makan siang, bersih-bersih, terus kemudian masuk kelas bahasa Arab jam 1 siang. Jam 1 siang mereka masuk bahasa Arab. Mereka mulai belajar bahasa Arab jam 1 sampai jam setengah 6. Kemudian selesai jam setengah 6 mereka beres-beres kelas, terus kemudian siap-siap untuk sholat jamaah maghrib. Selesai sholat jamaah maghrib, mereka setelah di akhir kelas tadi bahasa Arab mereka harus baca dzikir petang. Kemudian setelah itu kemudian mereka siap-siap untuk sholat maghrib, mandi sore, bersiap untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib mereka beres-beres juga, melipat baju, karena melipat baju bareng-bareng dan kebersamaan mereka, ramainya mereka di percakapan bahasa Arab itu biasanya di session ini gitu. Jadi mereka bercerita apa segala macam, untuk sesi mereka melipat baju bersama itu adalah sesi mereka di mana mereka saling bercerita, saling ngobrol apa yang mereka alami hari ini, bagaimana keseharian mereka di rumah seperti itu. Kemudian setelah itu mereka beres-beres, mereka makan malam, dan setelah makan malam mereka jam 8 itu mereka belajar malam. Nah, belajar malam entah itu persiapan untuk pelajaran besok atau murojaah untuk pelajaran yang kemarin. Nah, seperti itu. Program pekanan itu kita ada ekstrakurikuler fikih dan tafsir. Mereka memang untuk di bahasa Arab ini mereka belum belajar fikih dan tafsir ya, tapi itu menjadi ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler itu dipelajari setiap minggunya oleh mereka. Kemudian yang program mingguan juga merupakan program mingguan itu menonton film itu menjadi program mingguannya mereka. Jadi refreshingnya mereka itu pakai film gitu. Film pastinya film berbahasa Arab gitu. Pastinya film yang berbahasa Arab itu jadi refreshing banget buat mereka, dan mereka sangat-sangat menikmati walaupun awalnya mereka nggak paham, tapi sekarang menonton film adalah program yang paling asyik bagi mereka. Setelah itu mereka memang liburnya itu Sabtu sama Ahad. Nah, di Sabtu dan Ahad itu mereka kan sebelum mengambil HP itu pastinya ada syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah syarat-syarat misalnya yang berhubungan dengan bahasa pastinya. Program berhubungan dengan bahasa, misalnya mereka harus menulis apa gitu, mereka harus membuat jumlah mufidah, kata kalimat, susunan kalimat dalam bahasa Arab gitu, berapa gitu misalnya. Nah, itu adalah syarat untuk mereka bisa menelpon dengan orang tuanya itu setiap minggunya seperti itu. Kemudian program mingguannya juga itu ada muhadharah yang isinya adalah mereka belajar menjadi MC berbahasa Arab, mereka belajar mereka mentasbihkan hafalannya, terus kemudian mereka juga mentasbihkan, terus kemudian mereka juga syair. Jadi mereka membaca syair berlogat Arabiyah, berbahasa Arab. Syairnya harus berbahasa Arab ya pastinya. Nasyid ya. Terus kemudian juga mereka berpidato dengan bahasa Arab, itu muhadharahnya. Nah, sekarang ini sudah kita mulai program munadharah, jadi ada program debat bahasa Arab. Nah,
Ini juga menjadi program mingguan kita di program bahasa Arab ini. Program mingguannya itu juga salah satu program penting adalah mereka tahajud 1 juz. Mereka tahajud 1 juz setiap minggunya. Jadi ketika mereka libur 2 hari, berarti mereka sholat malamnya 2 hari gitu. Sholat malamnya setiap 2 hari ini. Jadi Sabtu Ahad, malam Sabtu dan malam Ahad itu mereka sholat tahajud 1 juz gitu. Ada imam 1 juznya. Yang bisa didapatkan dari program bahasa Arab juga ini adalah native speaker ya. Native speaker berbahasa Arab. Nah, native speaker bahasa Arab ini akan mereka dapatkan gitu. Sehingga kenapa kok ada native speaker di program bahasa Arab Utrujah ini? Akhirnya lahjah mereka itu akan lurus gitu. Maksudnya bukan lahjah ngomong pakai bahasa Indonesia, ngomong pakai bahasa Arab, tapi lahjahnya medok gitu. Nah, di program bahasa Arab ini kita berusaha bagaimana para santri program bahasa Arab mereka berbicara bahasa Arab dengan lahjah Arab, bukan lahjah Jawa gitu, bukan medoknya Jawa gitu. Sehingga mereka terbiasa juga mendengarkan bagaimana orang Arab asli yang menerangkan pakai bahasa Arab. Jadi kita ada native speaker insya Allah. Jadi di program bahasa Arab ini salah satu keunggulan program bahasa Arab juga. Nah kemudian juga salah satu keunggulannya program bahasa Arab di Utrujah adalah mereka belajar bahasa Arab tapi menyenangkan gitu. Bagaimana program belajar bahasa Arab yang menyenangkan? Ada cara-cara di mana mereka dengan baca buku, dengan menonton film, dengan poster-poster berbahasa Arab. Nah, mereka belajarnya dari situ gitu. Jadi itu salah satu program keunggulannya program bahasa Arab. Jadi ada ekstrakurikulernya, yang ekstrakurikuler kita namakan programnya Sofi. Sofi itu program yang ada di kelas, dan juga La Sofi. La Sofi itu program yang di luar kelas, dan program di luar kelas itu juga program yang menunjang adanya kemahiran mereka dalam berbahasa Arab gitu. Kemudian di antara kelebihan program bahasa Arab juga itu jadi bahasa Arab mereka itu tidak sekedar bahasa yang dipelajari teorinya, tapi bahasa Arab yang dipraktekkan oleh mereka. Bukan hanya maharat, jadi yang yang akan dikuasai oleh para santri program bahasa Arab ini ada 4 keahlian dalam berbahasa, yaitu keahlian berbicara, keahlian menulis, keahlian mendengar, dan juga keahlian membaca. Jadi 4 keahlian ini insya Allah akan dikuasai oleh para santri bahasa Arab. Jadi kita di bahasa Arab, di program bahasa Arab ini tidak sekedar teori. Apa itu nahwu, bahkan sangat sedikit kita ajarkan anak-anak teori gitu. Apalagi di tahun pertama. Jadi kita nggak mengajarkan teori, tapi kita mengajarkan bagaimana mempraktekkan apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka dapatkan. Kita tidak ada sistem jasus mata-mata gitu. Tapi anak-anak sudah langsung tahu bahwa bagi mereka setelah kemudian mereka di sini tinggal mengikuti program bahasa Arab Utrujah ini 1 bulan, itu mereka sudah harus bulan selanjutnya harus sudah mulai wajib berbahasa Arab. Yang sebelumnya satu bulan sebelum 1 bulan di awal mereka masih diberikan pemakluman, jadi mereka masih boleh berbahasa Indonesia dicampur gitu. Tapi dicampur maksudnya nggak yang dipelesetkan, tapi dicampur itu maksudnya kayak terkadang mereka masih pakai bahasa Arab gitu, bahasa Indonesia. Tapi kemudian di bulan kedua mereka sudah langsung praktek berbahasa Arab gitu. Masya Allah. Itu pemaparan tentang program bahasa Arab. Dan mana program bahasa Arab ini kami juga sebagai langkah awal di mana memupuk rasa cinta para generasi Islam untuk mencintai bahasa Al-Quran. Banyak orang yang takut dengan bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab itu bisa dipelajari dengan mudah gitu. Banyak orang yang merasa minder belajar bahasa Arab, tapi sedangkan bahasa Arab itu bahasa yang sangat-sangat keren gitu. Bahasa yang sebenarnya banyak orang yang ngapain belajar bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang luar biasa indahnya.
Jadi ketika para santri belajar bahasa Arab di markas Quran Utrujah, itu benar-benar mereka mendapatkan dua hal. Mereka masih akan mendapatkan Al-Qur'annya, maksudnya tidak kehilangan hafalannya, tapi mereka juga masih tetap bagaimana mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu bisa 4 keahlian berbahasa Arab.